Kerjasama terus berlanjut, ekspor Tiongkok tumbuh 59,7%. Nilai perdagangan Indonesia-Cina selama periode Januari hingga September 2021 telah mencapai 85,3 miliar dolar AS, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam kurun waktu 20 tahun kerjasama bilateral kedua negara. Begitupun dengan nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok hingga September 2021. Kinerja ekspor Indonesia ke negeri tirai bambu dinilai mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari meningkatnya total nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok serta peningkatan nilai ekspor beberapa produk unggulan dan potensi ke Tiongkok. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat sebagai negara pengekspor terbesar ke Cina, di antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Sementara nilai ekspor Indonesia dari Cina selama periode tersebut juga naik 46,5% menjadi 42,5 miliar dolar AS. Meskipun demikian, defisit perdagangan Indonesia terhadap Cina pada periode Januari hingga September 2021 merosot hingga 109,2%. Indonesia bisa menghasilkan surplus sebesar 208,1 juta dolar AS. Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, Jauhari Oratmangun, menyampaikan volume perdagangan Indonesia dengan Tiongkok pada periode Januari sampai September 2021 mencapai 85,3 miliar US dollar. Nilai ekspor Indonesia ke RRT terbilang tinggi di angka 42,8 miliar US dollar dengan pertumbuhan 59,7% dibandingkan total ekspor Indonesia ke RRT di tahun 2020. Total nilai ekspor Indonesia di tahun 2021 di angka 42,5 miliar US dollar, juga naik 46,5% dibanding tahun lalu. Kata Jauhari Oratmangun dalam media gathering Updates from Indonesia yang digelar pada Rabu 1 Desember 2021. Hal lain yang disampaikan Dubes Jauhari adalah perkembangan program vaksinasi COVID-19 yang telah mencapai tingkat 70% dari jumlah penduduk. Jauhari mengatakan sektor pendidikan juga berperan penting dalam penguatan people-to-people antara Indonesia dan RRT. Per tahun 2020 terdaftar 15.670 mahasiswa melaksanakan studi di RRT. Namun demikian, banyak dari mereka terpaksa kembali ke Indonesia karena pandemi dan terpaksa melaksanakan studi secara online. Dubes berharap agar mahasiswa Indonesia dapat segera melanjutkan kembali studinya di RRT secara offline. Di sisi lain, Jauhari juga mempromosikan pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara dengan aturan kesehatan yang telah berlaku sejak 14 Oktober 2021 sesuai dengan prinsip Clean Lines, Healthy, Safety, and Environmental Sustainable. Harapannya dengan membuka Bali bagi 19 negara termasuk RRT melalui penerbangan internasional ke Bali dan Riau dapat menggairahkan kembali sektor ekonomi pariwisata. Indonesia dan RRT telah memberikan contoh positif bahwa kerjasama dan saling mendukung satu sama lain pada saat yang sulit akan membawa hasil positif bagi kedua negara. Pada kesempatan yang sama diumumkan pula penandatanganan MOU dan LOI pasca Trade Expo Indonesia atau TEI antara perusahaan Indonesia dan RRT dengan nilai total mencapai 1,6 miliar US dollar. Hubungan ekonomi kedua pihak mencapai ketinggian baru, baik dalam total perdagangan maupun dalam hubungan yang lebih seimbang.